Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsida MPD dan Ibu Ayu Saputri Bahar SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya Nisa Amalia akan mempresentasikan hasil analisis kasus yang berjudul Studi Kasus Peserta Didik yang Bertingkah Laku Agresif di Salah Satu SMA. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kasus ini yaitu yang pertama, latar belakang kasus, yang kedua, teori terkait agresif, yang ketiga, pokok permasalahan kasus, yang keempat, estimasi solusi. Baik, langsung saja kita ke bagian latar belakang kasus. Masa remaja adalah tahap perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa ketika terjadi perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional untuk mencapai tingkat kematangan. Orang-orang saat ini tampaknya telah melupakan nilai-nilai pendahulunya seperti memperlakukan orang lain dengan hormat, berbicara dengan baik, dan bertindak dengan tepat. Kebebasan membenarkan memperlakukan orang apapun yang diinginkannya, terlepas dari bagaimana perasaan mereka. Menyakiti orang tampaknya menjadi kejadian khas baik secara fisik maupun secara verbal. Menyakiti orang lain tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara lisan atau tulisan. Orang dapat mengungkapkan kemarahan mereka dengan menulis hal-hal yang menghina atau menyakitkan satu sama lain di platform media sosial. Media sosial telah berubah dari sebuah platform untuk persahabatan menjadi tempat di mana orang dapat memfitnah dan mengolok-olok satu sama lain. Perilaku agresif didefinisikan sebagai tindakan yang disebutkan di atas. Perilaku agresif berbahaya jika mengakibatkan kerugian atau psikologis yang disengaja pada orang lain. Remaja yang berhasil menyelesaikan aktivitas perkembangan akan berada dalam kondisi penyesuaian sosial yang menguntungkan selama sisa hidupnya. Namun, jika pemuda gagal dalam proses pertumbuhan, mereka berisiko melakukan kejahatan dan menjadi lebih sewenang-wenang dalam kekuasaannya. Remaja biasanya berjuang untuk mengelola emosi dan oleh karena itu, kesadaran keterlibatan orang tua dan pelatihan diperlukan untuk membantu mereka melakukan dengan cara mencegah hasil buruk atau perkembangan masalah baru. Nah, selanjutnya kita melangkah ke teori terkait agresif. Perilaku agresif adalah segala bentuk tindakan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Berkelahi, berteriak, menindas, menatap, mengancam, dan tindakan lainnya termasuk dalam kategori perilaku agresif. Dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah suatu bentuk tindakan permusuhan dengan menyakiti, melukai, atau merugikan seseorang, baik secara fisik maupun psikis, yang dilakukan dengan atau tanpa tujuan tertentu, dan orang tersebut tidak menginginkan kejadian tersebut datang. Menurut Atkinson pada tahun 2001, ada beberapa jenis agresif, yaitu yang pertama agresif instrumental. Agresif instrumental adalah agresif yang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan pada sasaran dalam menggunakan alat-alat seperti orang, benda, atau gagasan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap rasa agresinya. Yang kedua, agresif verbal. Serangan verbal pada individu lain disebut juga sebagai agresif verbal. Pelecehan verbal ini dapat berupa bahasa yang kotor atau ucapan yang dianggap merendahkan, menghina, menyakiti, mencederai, atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga ada agresif fisik. Agresif fisik atau permusuhan yang diekspresikan secara fisik sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan oleh yang merasakannya. Yang keempat ada agresi emosional. Agresif emosional adalah agresif yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan kemarahan, dan agresif ini sering dialami oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan agresif terbuka, misalnya karena keterbatasan kemampuan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Dan yang kelima ada agresif konseptual.
agresif konseptual, yaitu agresif yang juga merupakan penyaluran agresif yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk melawan, baik secara verbal maupun fisik. Selanjutnya, kita melangkah pada pokok permasalahan kasus. Terdapat kasus yang ditemui terhadap peserta didik, yaitu jenis perilaku agresif yang muncul dari masing-masing sumber subjek bervariasi. Dalam kasus tersebut dijumpai dua jenis perilaku agresif yang dilakukan oleh subjek, yaitu subjek pertama adalah mempunyai agresi verbal, yang dimana segala perkataannya kepada teman-temannya itu, jika marah dia menimbulkan perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak terpuji, sehingga teman yang mendengarkannya itu merasa terhina dan menyakiti hatinya. Dan yang kedua itu ada subjek dua, yaitu agresif fisik, yang dimana pada saat guru sedang menulis di papan tulis, terdapat ada siswa yang mengambil penggaris, sehingga siswi tersebut merasa terganggu dengan perilaku siswa, dan tidak menjadi fokus dan optimal pada saat pembelajaran. Akibat dari tindakan tersebut, maka siswi itu melapor kepada guru terhadap perilaku yang dilakukan siswa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif ini, subjek pertama itu yaitu media audiovisual dengan menayangkan adegan kekerasan. Kekerasan di media telah terbukti membuat siswa lebih agresif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pemaparan diri terhadap pikiran-pikiran kekerasan dan gangguan pertahanan anti agresi. Sedangkan untuk subjek kedua, faktor internal dari pribadi yang dapat dikatakan seperti sikap permusuhan, mudah muncul, tidak sabaran, kompetitif, dan pikirannya selalu disibukkan dengan masalah pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya kita melangkah pada estimasi solusi. Cara penanganan terhadap studi kasus tersebut adalah membuat strategi untuk bantuan alternatif yang akan diberikan kepada peserta didik, subjek 1 dan subjek 2. Dan alternatif bantuan tersebut diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut. Pendidik atau guru BK akan menggunakan teknik permodelan dan teknik konseling, penguatan positif. Kemudian, untuk mendorong konseling melanjutkan perilaku adaptifnya, setiap tindakan akan diganjar dengan pujian. Pendekatan keteladanan atau modeling digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik bagaimana konselor dan orang-orang di sekitarnya berperilaku sehingga siswa akan meniru tindakan model tersebut, agar subjek kasus melihat manfaat model dan memutuskan untuk mengikutinya. Karena pokok pembahasan sudah dibahas semua, selanjutnya kita melangkah ke akhir presentasi ini, yaitu kesimpulan. Perilaku agresif adalah suatu bentuk tindakan permusuhan dengan menyakiti, melukai, atau merugikan seseorang, baik secara fisik maupun psikis, yang dilakukan dengan atau tanpa tujuan, dan orang tersebut tidak menginginkan kejadian tersebut datang. Bentuk perilaku agresif yang diperoleh melalui hasil observasi serta hasil pengamatan terbagi atas dua, yaitu perilaku agresif bentuk fisik dan verbal. Mungkin itu saja presentasi studi kasus yang saya paparkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam kasus tersebut, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.